Kenapa kita tidak merinding? Kenapa kita tidak bergetar? Sedangkan gunung bergetar, pecah. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin lara'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Karena hati Anda tidak cocok untuk Al-Qur'an. Bagaimana tanaman ditanam pada sebuah batu yang tidak bisa dicangkul dan tidak bisa dikasih air? Karena hati Anda dari besi. Bagaimana mau ditanamkan ayat Allah Subhanahu wa taala, kalamullah? Seandainya hati dari besi dan batu. Karena hati sudah terbohol. Bagaimana mau dimasukkan kebenaran dan hikmah jika seandainya dia tidak mau menerima? Karena hati sudah seperti bejana yang terbalik. Bagaimana mencurahkan hikmah, ilmu, kebenaran jika seandainya pantatnya sudah ke atas dan tudungnya sudah ke bawah? Tidak bisa dan tidak bisa. Ini menunjukkan perlu kembali mencetak hati sebagaimana hati sahabat Rasulullah SAW. Datangkan kepada kita 300 hati sahabat Rasulullah, kita akan buka Washington dan semacamnya. Itu yang diucapkan oleh salah seorang ulama besar di Pakistan ketika di salah satu pengajian besar di Pakistan waktu itu, yaitu Syekh Ihsan Ilahi Zahir. Dia menerangkan tentang iman. Dia ucapkan ucapan itu, meledak bom di depannya, bom remote, dan beliau meninggal dunia. Ala kulli hal, kita lanjutkan. Kemudian mereka mengucapkan sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana. Kami mendengar ya Allah dan kami taati, mohon ampunanmu Rabbana wa ilaikal masir, dan kepadamulah kami tempat kembali. Falamma qtara'ahal qaumu, ketika dibaca oleh mereka, wa dhallat biha alsinatuhum, dan lidah mereka sudah tunduk, anzalallahu min rabbihi wal mu'minun. Sesungguhnya Rasul beriman terhadap apa yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya, dan begitu juga orang-orang yang beriman. Kullun, semuanya menyatakan amana billah, beriman kepada Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, malaikatnya, kitabnya, rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusulih, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang rasul dari rasul yang lainnya, di dalam membedakan di dalam masalah yang diwahyukan maupun tidak. Wa qalu sami'na wa ata'na rabbana wa ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Falamma fa'alu dzalik, ketika mereka melakukan hal tersebut, nasakhahallahu ta'ala, Allah hapuskan hukum ayat yang pertama tadi, yaitu dalam surah Al-Baqarah yang kalian nampakkan di dalam dirikan atau kalian sembunyikan. Kemudian digantikan dengan ayat yang baru, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali yang dia mampu. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, bahwa bagi jiwa tersebutlah, bagi diri tersebutlah apa yang dia kerjakan, wa 'alaiha maktasabat, dan dia akan mempertanggungjawabkan apa yang dia perlakukan pada dirinya. Sudah itu ujungnya, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan berikan kepada kami dosa, sesuatu yang kami lupa atau kami tidak tahu hukumnya. Sudah itu, qala na'am, maka Allah mengatakan benar, saya akan ampuni kalian. Jadi di sini faedah bahwasanya kata-kata Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi hukuman kepada umat ini pada sesuatu yang dia tidak tahu atau dia lupa. Oleh itu Nabi mengatakan, rufi'an ummati al-khata'a wan nisyan wa ma lam yustakruhu alaih. Sesungguhnya diangkat dari umatku ini dosa dari sesuatu yang mereka tidak tahu atau mereka lupa, dan apa-apa yang mereka terpaksa dengannya. Dari tiga hal yang Allah memaafkan umat. Yang pertama, karena mereka tidak tahu, maka Allah akan memaafkannya. Dan yang kedua, mereka lupa, maka Allah akan memaafkannya. Dan yang ketiga, mereka terpaksa.
Kan tapi berbeda antara tidak tahu dengan tidak mau tahu. Dan beda antara lupa dengan sengaja melupakan. Orang yang lupa dan sengaja melupakan akibatnya sangat luar biasa. Falamma nasullahu anfusahum. Ketika mereka lupa, Allah akan lupakan diri mereka. Jadi karena mereka melupakan diri mereka, tidak mau tahu dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Sudah itu, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ada 3 doa di dalam akhir ayat Baqarah ini. Ya Allah, jangan berikan kepada kami beban yang kami tidak mampu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Benar. Naam. Maka jadilah semua syariat Islam, bahwa semua syariat Islam semuanya mampu dilakukan oleh manusia. Tidak ada pengecualian. Karena Rasulullah SAW diberikan kekhususan yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya, yaitu Allah mengangkat melalui Rasulullah SAW semua belenggu-belenggu umat-umat terdahulu. Orang-orang terdahulu jika seandainya bertaubat, hendaklah membunuh diri. Dan orang sekarang cukuplah bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan minta taubat dengan sebenar-benarnya. Orang dahulu ketika bertaharah, bersuci dan semacamnya beban berat. Kan tapi dengan sekarang dijadikan bahwa tanah dijadikan untuk tempat bersuci dan tempat sholat. Sudah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ampuni kami, maafkan kami, rahmati kami, engkaulah majikan kami, fansurna 'alal qaumil kafirin. Tolonglah kami terhadap orang-orang kafir. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, nah, benar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Masuk kita ke bab baru. Bab yang ke-18. Bab an-nahyi 'anil bid'ah wa muhdatsatil umur. Anil bid'ah wa muhdatsatil umur. Bab larangan berbuat bid'ah dan perkara-perkara baru. Berbicara tentang masalah bid'ah, berbicara tentang masalah bid'ah ini adalah hal yang sangat ditakutkan oleh sebagian kaum muslimin, menjadi momok yang mengerikan, bahkan lebih mengerikan daripada tsunami. Karena tsunami hanya dikenal, walaupun sudah lama sering terjadi pada beberapa tempat, hanya dikenal di akhir-akhir ini saja dan akan hilang berapa bulan lagi dan setahun lagi atau berapa tahun lagi. Kan tapi berbicara tentang masalah bid'ah, mulai diutus Rasulullah SAW sampai di akhir zaman adalah momok yang sangat menakutkan. Akan tapi masalah bid'ah ini dia sama